Pemuda melihat kedua kaki wanita yang lumpuh selama 10 tahun. Memutuskan untuk membuatnya berdiri kembali. Kembali ke dalam kamar. Mengangkat wanita dan meletakkannya di tempat tidur. Dengan hati-hati membantunya melepas sepatu. Putri wanita memperingatkan pemuda. Jika tidak bisa sembuh, jangan berharap bisa keluar hidup-hidup. Jika ada masalah, pemuda bersedia untuk bertanggung jawab sampai mati. Dia duduk di atas tempat tidur, kedua tangannya membentuk segel. Memasukkan 2 aliran energi ke dalam tubuh wanita. Membantu mengalirkan energi dari atas ke bawah melalui titik-titik akupuntur. Pada saat yang genting ini, gadis kecil memanggilnya. Apakah dengan begitu kamu bisa menyembuhkan penyakit? Menurutku, kamu memiliki niat jahat. Bermaksud untuk mempermainkan ibuku. Apa yang kamu bicarakan? Bibiku adalah orang yang paling aku hormati. Bagaimana mungkin saya akan menghina dia? Ibu, saya menyarankan kamu menjauh dari orang ini. Jauhkan diri dari orang yang lebih buruk dari binatang. Yiran Xiaotian bukanlah orang seperti itu. Kamu mungkin salah paham padanya. Kamu membuatku marah. Malas untuk memperhatikanmu. Orang bernama Qin. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan ibuku hari ini, maka pergilah dari sini. Tenanglah. Qin Tian menggerakkan energi dalamnya untuk melanjutkan pengobatan. Dalam sekejap, kaki wanita itu sembuh. Namun wanita itu pura-pura belum sembuh. Melihat ini, putri ingin mengusir Qin Tian. Namun ibunya menghalanginya. Putrinya marah dan pergi. Saat itu, Qin Tian menanyai Bibi. Kaki sudah sembuh. Mengapa masih pura-pura tidak bisa berdiri? Bibi meminta Qin Tian untuk membantunya berdiri. Bagaimana? Bibi, aku sudah berdiri. Akhirnya aku bisa berdiri. Xiao Tian, kabar pemulihan kakiku. Jangan memberitahukan kepada siapapun. Bibi memperingatkan Qin Tian untuk tidak memperlihatkan keahliannya kepada orang lain. Khawatir musuh akan mencarinya. Ternyata 10 tahun yang lalu keluarga Qin Tian hampir dibantai. Bibilah yang menyelamatkan Qin Tian yang masih kecil. Kedua kakinya juga cacat akibat serangan musuh. Bibi khawatir Qin Tian akan mendatangkan bencana. Namun tidak diketahui, Qin Tian sekarang sudah sukses besar. Mengalahkan musuh dari 8 negara sendirian. Raja secara pribadi mengangkatnya sebagai kaisar perang. Kedatangannya kali ini adalah untuk membalas dendam pembantaian keluarganya. Tenangkan Bibi, lalu selidiki pembunuh sebenarnya. Tidak disangka, musuh datang begitu dia pergi. Baiklah. Memang seperti yang diperkirakan Tuan Muda. Begitu si bocah nakal itu kembali, pasti akan datang mencari kalian. Siapa kamu? Apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kau bertanya pada Ruan. Kalian datang mencari Xiao Tian. Lagi-lagi masalah yang disebabkan oleh Qin Tian. Di dalam situasi ini, apakah ada kesalahpahaman? Bukankah aku sudah menyetujui tuan rumah untuk menyerahkan Ruan Group begitu saja? Masalah keluarga Qin, bukankah sudah selesai? Namun si bocah nakal Qin Tian kembali dan memukuli tuan muda kita. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Tidak mungkin. Xiao Tian tidak pernah pergi sejak kembali. Apakah ada kesalahan? Kamu mau apa? Wanita busuk seperti kamu berani bicara begitu. Ayo bicara dengan sopan. Kamu menganggapku bodoh? Orang yang tuan mudaku ingin bunuh. Apapun yang terjadi, kau harus mati. Paham? Lepaskan ibuku. Aku akan memberitahumu di mana Qin Tian berada. Oh, tidak boleh, jangan pernah mengatakan. Ibuku, kau sudah cukup berkorban untuk Qin Tian. Sudah cukup banyak pengorbanan. Diam, jika kau mengkhianati hari ini. Kata-kata Xiao Tian, aku tidak mengakui kau sebagai putriku. Di sini bukan tempatmu bicara. Katakan, sekarang lepaskan ibuku. Aku akan menelepon Qin Tian. Biarkan dia kembali sekarang. Jangan. Anda juga pantas mendapatkannya. Entah bicara atau mati. Lepaskan. Jangan, jangan. Halo, Qin Tian. Aku dan ibu sudah menyiapkan makanan. Jangan tolak. Aku memanggilmu untuk makan. Xiao Tian, jangan pulang. Sekarang. Xiao Tian. Baik, sangat baik. Tuan Guo, aku mohon padamu. Aku bersedia menggantikan Xiao Tian. Untuk meminta maaf kepada Tuan Bai. Bisakah kau memberi kesempatan? Berilah kesempatan. Juga bukan tidak mungkin. Mengapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ah, kamu juga masih memesona. Bersama putri kamu. Itu adalah sepasang saudara perempuan. Jangan sentuh ibuku hahaha. Ah, jika kamu ingin menyelamatkannya, bagaimana kalian berdua dengan saya? Tuan Guo, kakiku, sudah tidak merasakan selama belasan tahun. Mungkin tidak bisa. Tidak masalah. Aku bisa bergerak. Hahaha. Aku berubah pikiran.
Jangan, tidak bisa, lepaskan putri saya. Serang, lepaskan. Berhenti. Mencari mati. Tante, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Tian, cepat pergi. Mereka menuju ke arahmu. Kali ini kembali. Aku tidak berniat untuk pergi. Tante, jangan khawatir. Aku akan mengurus ini sekarang. Potong dia untukku. Tuan Bai akan memberi hadiah besar. Dia benar-benar pandai bertarung. Jangan mendekat. Kamu tahu aku adalah siapa. Kamu membunuhku. Tuan Bai tidak akan membiarkanmu. Kapan aku pernah bilang akan membiarkannya pergi? Xiao Tian, jangan tergesa-gesa. Meskipun dia anjing keluarga Bai, tapi keluarganya dari Provinsi Selatan. Keluarga kaya terkemuka. Didukung oleh Gubernur Provinsi Selatan. Kami tidak bisa membuatnya marah. Benar. Lebih baik kau lepaskan dia dengan sopan. Lalu berlututlah dan minta maaf. Kemudian bunuh diri sebagai permintaan maaf. Jika dia senang, kau bahkan bisa melepaskan mereka berdua. Kau membunuhnya. Sudah selesai. Sekarang semuanya sudah berakhir. Begitu keluarga Bai mengetahui apa yang terjadi di sini, mereka pasti akan marah besar. Ribuan pasukan harimau putih. Kita mungkin akan ikut terkena dampaknya. Hanya keluarga Bai. Tidak sebanding dengan saya. Di bawah komandanku, jutaan pasukan elit. Hanya dengan satu perintah dari saya. Keluarga kami dapat dihancurkan dengan sekali jentik. Tuan muda, sesuatu telah terjadi, Tuan muda. Aku tidak pernah bilang begitu. Jangan ganggu aku jika tidak ada masalah. Tuan Guo telah meninggal. Semua kesalahan pada Qin Tian. Pasukan harimau putih, dengarkan perintah. Segera berkumpul. Baiklah. Sudah saatnya sekarang. Kau masih punya waktu untuk bual-bual. Qin Tian. Apakah kau tahu bahwa aku segera akan melanjutkan pelatihan di pasukan elit? Keluarga kita juga bisa hidup kembali. Hari-hari baik. Namun semua ini kembali dihancurkan olehmu. Kau sungguh lucu. Baiklah. Saat ini yang paling penting adalah untuk memikirkan solusi dengan baik. Xiao Tian, segera kembali ke luar negeri. Berikan tempat ini kepada Bibi. Bibi, aku. Dia tidak bisa melarikan diri. Pasukan Baihu berkumpul. Provinsi Selatan diblokir. Bagaimana ini bisa baik? Ibu, rencana saat ini hanya dengan menyerahkannya. Menyelamatkan diri kita adalah prioritas tertinggi. Bagaimana kamu bisa mengucapkan hal seperti itu? Aku berkata padamu, tidak mungkin. Ibu, apa yang dia berikan padamu? Apa obat bius? Xiao Tian, berikan tempat ini kepada Bibi. Katakan saja bahwa aku yang membunuh mereka. Lagi pula, Bibi sudah tidak ingin hidup lagi. Bibi, aku akan menanggung konsekuensinya sendiri. Aku bisa menangani masalah ini dengan baik. Kamu dan adikmu, tinggallah di rumah dengan baik. Lebih baik pikirkan solusi daripada berkata-kata kosong di sini. Lebih baik pikirkan solusi dengan baik. Bagaimana aku bisa membantumu? Saudara Qin Tian, dia telah menyakiti semua orang di Provinsi Selatan. Orang berkuasa tinggi. Bagaimana aku bisa membantunya? Bukankah kamu telah ditangkap oleh pasukan Shenwu? Sudah diterima. Saya ingat itu ada di pemberitahuan. Kontak Gubernur Provinsi Selatan. Apakah Anda ingin mencobanya? Ma, kamu sedang bermimpi siang bolong apa? Kekuasaan tertinggi dinasti Dacia. Salah satu dari 7 orang. Apakah dia akan mengorbankan keluarga Bai demi saya? Dan melawan keluarga Bai? Yan Ran. Ma, aku tidak pernah meminta sesuatu darimu. Apakah ini dianggap sebagai permintaan dariku, Ma? Baiklah, aku akan mencoba sekali. Apapun hasilnya, jangan salahkan saya. Baiklah. Gubernur Provinsi Selatan, Po Jun, menghadap Kaisar, menyampaikan perintah Kaisar Perang, memanggil para ahli dari seluruh dunia, berkumpul di Provinsi Selatan. Dengarkan perintahku. Ya, terhormat. Bagaimana keadaan keluarga Liu sekarang? Jenderal besar, aku sudah mengancam dengan keras. Siapapun yang berani membantu anak itu, akan menjadi musuh kita. Melihat seluruh Provinsi Selatan, anak itu tidak punya tempat berlindung lagi. Di mana ketiga tuan itu? Oh, mereka datang. Anak ini menyambut 3 ahli dengan hormat. Hanya untuk seorang sisaan. Kamu benar-benar memanggil kami 3 saudara senior. Semuanya dipanggil. Apakah kamu tahu? Ini mengganggu kita. Kesempatan besar.
Kesempatan. Kaisar Perang memerintahkan keluar. Para guru besar dari seluruh dunia berkumpul di Provinsi Selatan. Konon, selama untuk Kaisar Perang, membunuh seseorang, akan mendapatkan kesempatan besar. Di dunia ini masih ada Kaisar Perang. Orang yang tidak bisa dibunuh. Tentu tidak. Menurut perkiraan saya, alasan Kaisar Perang, mengumpulkan para guru besar dari seluruh dunia, hanya untuk membuat musuh putus asa. Benar. Tunggu sampai kita menyelesaikan anak itu. Kemudian pergi ke janji Kaisar Perang juga tidak terlambat. Laporan. Seorang jenderal. 3 guru besar. Qin Tian datang. Dia membawa berapa banyak orang? Hanya 1. Oh, sepertinya dia merasa tidak bisa lari. Jadi dia datang sendiri. Jangan meremehkan musuh. Saya pernah melihat dia bertarung. Dia mungkin juga seorang guru besar. Bagaimana dengan Grandmaster? Meskipun sama-sama guru besar, ada perbedaan tingkat. Kami bertiga memasuki wilayah guru besar selama bertahun-tahun. Sekarang hanya setengah langkah lagi. Memasuki wilayah guru besar-besar. Bahkan jika dia adalah Raja Perang, masih bisa bertarung beberapa putaran. Dengan begitu, maka kita mengandalkan 3 guru besar. Ayo pergi. Jika ada jalan ke surga, mengapa tidak kau ambil? Jika neraka tak punya pintu, kau malah nekat masuk. Qin Tian, apakah kau sedang menantikan kematian? Aku tahu kau hebat. Untuk menghadapi dirimu, Panglima kami secara khusus telah mengundang 3 master datang untuk menekan. 3 master, silahkan bertindak. Anak muda, bunuh diri saja. Aku sedang terburu-buru menuju janji Kaisar Perang. Kau tak perlu lagi datang. Saya bilang, hanya dengan dirimu sendiri, ingin menghadang 3 orang kami. Siapa dirimu? Apakah Kaisar Perang? Ya, aku memang. Jika dia adalah Kaisar Perang, tentu akan ada 8 jenderal besar menemanimu. Jutaan pasukan elit mengikuti. Kata-kata bisa membuat ribuan master. Ucapan bisa menghancurkan keluarga baik. Bagaimana bisa menjadi anjing selama 10 tahun? Anjing keluarga yang malang. 1 menit. Satu menit. Apa maksudmu adalah, setelah 1 menit, orangmu akan tiba. Benar. Laut. Siapa mereka? Kekuatan mereka tidak kalah dengan kita bertiga. Begitu banyak master. Siapa yang memiliki kemampuan seperti itu? Oh Juni, Gubernur Provinsi Selatan. Oh Juni. Pasukan perang Dewa Wu Wei memegang perintah Kaisar Perang Wu untuk memimpin para guru di seluruh dunia. Bertemu dengan Kaisar Perang Wu. Aku memiliki 1 juta guru perang Dewa Wu. Apakah keluarga Bai berani menantang?